Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, "Thalathatun la turfa'u lahum salatuhum fawqa ru'usihim shibran." Ada 3 orang yang salatnya tidak akan diangkat sejengkal di atas kepalanya, jadi tidak diterima. Kalau mau diterima harus terangkat dulu baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Nabi amalnya tidak diterima, tidak terangkat, bahkan satu jengkal pun tidak terangkat dari kepalanya. 3 orang tersebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya imamun rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Seorang menjadi imam namun makmumnya enggak ada yang suka sama dia. Di antaranya imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha karih. Seorang wanita yang tidur cuek sementara suaminya jengkel sama dia. Ya. Mungkin ngomelin suaminya, pokoknya istrinya salah. Kemudian suaminya jengkel, istrinya cuek saja. Assalamualaikum tidur, suaminya bingung. Ini tidak diterima salatnya. Di antaranya kata Nabi SAW, rajulani atau akhawani mutasariman, 2 orang yang saling memboikot, 2 orang yang saling tidak tegur sapa, 2 saudara, ya. Tidak saling berhubungan, tidak saling kontak. Kalau ketemu melengos ya. Begitu ketemu, yang satu belok ke kanan, satu belok ke kiri, satu belok ke utara, satu belok ke selatan, satu ke timur, satu ke barat. Nggak mau ketemu. Kakak adik, ya, sama tante, sama om, terkadang sama orang tua tidak mau telepon-teleponan, mendahulukan ego. Maka orang ini tidak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sungguh menyedihkan. Ada orang rajin sholat saf pertama, tiap hari datang saf pertama, namun sholatnya tidak diterima. Sudah 2 tahun sholatnya tidak diterima. Kenapa? Sudah 2 tahun dia ribut sama kakaknya. Sudah 2 tahun dia ribut sama adiknya. Sudah 2 tahun dia tidak pernah telepon ibunya. Sudah 2 tahun dia tidak pernah telepon bapaknya. 2 tahun selalu di saf pertama, tidak pernah diterima sholatnya. Hati-hati ya kawan. Maka jangan sampai kita memutus silaturahmi. Amalan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sholat, pahalanya sangat besar. Ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah sah sholat orang yang masih melakukan perbuatan syirik? La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau engkau melakukan syirik, maka segala amalmu gugur. Macam pohon kayu kering, dihembus angin, maka rontok daunnya. Sholatmu melayang, puasamu terbang, infak sedekahmu hilang gara-gara syirik. Maka jangan rusak tauhid la ilaha. La ilaha, tak ada yang disembah kecuali Allah. Jangan persekutukan Allah. Nah, ini mentang-mentang orang hebat, terkenal, pejabat, berkuasa, orang kaya, gayanya pede luar biasa. Kenapa dia pede? Rupanya bukan bersandar kepada Allah, tapi karena ada rantai batu. Gayanya pede luar biasa, berani di hadapan orang, petantang petenteng. Rupanya di dompetnya ada keris kecil yang diambil dari jin hantu segala setan. Oh, jin, tolong benda-benda gaib datang kau. Datang jinnya. What can I do for you? Kebetulan jinnya jin Inggris. Jangan minta pada jin. Akhirnya dipakailah cincin yang di dalam batu cincin itu ada jin. Begitu diusap keluar dia. Itu Ustaz Somad pakai cincin. Saya pakai cincin, tidak ada magic-magicnya. Ini hanya sekedar suka hiasan saja. Jangan percaya kepada perbintangan. Adinda, mohon maaf ya, aku nggak bisa nikah sama kamu. Kenapa? Kamu bintangnya ikan, aku kambing. Apa maksudnya? Kamu kan Pisces, sedangkan aku Taurus. Nanti kambing sama ikan masuk angin. Masih percaya sama yang begitu? Ingat, kalau sudah cocok, sesuai pinang dia, tawakal Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil. Jangan syirik, maka rusak amal ibadah.